awal kita untuk bisa sampai hari ini di DPRD tidak serta merta kayak mie instan gitu. Setelah itu di tahun 2015 Ya, baru kita digeser ke sekretaris desa. sekdes nih lah, Sekdes luar nih. biasa, cocok banyak pengalaman Pian ini. Nah, jadi Halong itu unik. Uniknya itu tadi miniaturnya Indonesia. Satu, yang kedua apa namanya sulit dimengerti tapi bisa dipahami. Wes, bagus nih kata-kata nih. Iya, Sulit dimengerti, bisa dipahami. bisa dipahami. Kayak binian juga lah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Parlementaria bersama saya Muhammad Aditya Haryadi, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Betul, Pak Supianur dari politisi P3 betul. dari Dapil 2 Juwai Halong, Pak ya. Betul, ya. Nah, jadi podcast kali ini kita akan lebih dekat mengenal tugas fungsi anggota DPRD Kabupaten Balangan, serta kita lebih mengenal sosok siapa aja Gerang Sidin ini gitu. Nah, jadi hari ini kita kedatangan, alhamdulillah, terima kasih Siap. atas waktu dan kesempatan, khususnya kami malah dan ulun pribadi bisa bertemu dengan Pian Tana. Betul. Jadi ini santai aja Pak, kita singkat Ya. padat kan, kita pertanyaan ke Pian nih, mungkin ulun ini kepo Pak, karena ulun ini anak muda kan malah, terus banyak belajar lawan Pian Kalau ini. boleh apa yang bisa kita jawab? Iya, kita harus jawab. belajar ulun banyak lawan Pian ini kan. Jadi mungkin ulun nak tahu nih dulu Pak, kisah muasal kenapa Pian ini memilih jalan politik nih kan, dan sampai jadi anggota dewan. Bim salah bim kan nih? Tidak. Oh tidak. Silakan Pak, Ada kayak pakai. beberapa proses memang. Oke. Terima kasih. Kami sedikit menyampaikan apa namanya cerita kita sehingga sampai hari ini kita ada di DPRD. Berawal kita memang sekolahnya di SD-nya di Urin 1, SD Urin 1, nggih. SMP kita di Halong, SMP Halong, SMA-nya kita di Paringin. SMA 1 Paringin Pak ya. Tinggi. Nggih. Nah, jadi awal kita untuk bisa sampai hari ini di DPRD tidak serta merta kayak mie instan gitu. Bisa instan langsung sampai gitu. Iya. Memang ada beberapa proses-proses yang kita jalani. Hmm. Yang pertama kemarin, kalau histori kita, sejarahnya kita awal itu diminta jadi panwaslu di pengawas pemilu di tahun 2009. Oke. Oh, lawas tuh lama gitu Ya, kan. di Panwaslu yang mengawasi di Desa Uren. Oke. Nah, 2009 kita di Panwaslu. Kemarin setelah di pemilu 2009, 2009-2010 sampai Pileg dan Pilkada. Rasanya di tahun 2009-2014 kita ikut lagi di Panwaslu. Iya. Karena kami berpikir di Panwaslu kita nih mengawasi orang gitu. Mengawasi masyarakat, mengawasi tim kampanye, Iya. mengawasi caleg, mengawasi Banyak nih diawasi Pak. diawasi calon-calon pilkada. Sehingga kita berpikir kita berisi lawan. Karena sebuah pelanggaran pemilu itu yang kita apa namanya Iya, yang ditegur lah kan. ditegur, Iya. maupun itu menjadi catatan kita di Iya. Panwaslu di desa. Nah, jadi setelah itu kami berpikir kita jadi tim aja gitu. Oke. Orang jadi tim tuh banyak yang sukses gitu. Iya. Namanya juga tim sukses ya kan. Tim Pak? sukses kan Iya. itu namanya. Nah, itu awal-awalnya kita melihat kenapa jadi tim sukses itu bisa kelihatan sukses karena ia berhubungan langsung dengan si calonnya kan. Calon. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita di Panwaslu tahun 2014 kita jadi tim sukses gitu. Pemenangan di legislatif maupun di pilkada. Oke. Ya, cuma tim sukses skalanya desa aja katanya. Iya. Nah, setelah 2009
Sebelumnya kita sambil di Panwaslu sampai tahun 2009, berarti 2013. Oke. Karena 2012 itu sudah pemekaran Desa Mamigang. Pemekaran tuh Jadi Pak. Uren itu mekar. Oke, ya, ya. Kebetulan ketua tim pemekaran Uren itu menjadi Desa Mamigang itu adalah Pian pribadi nih. Oh, luar bersama biasa. kawan-kawan dan tim kita. Inisiator nih Pak. Inggih. Oke. Nah itu awal perjalanan kami setelah di Panwaslu tadi kita ikut jadi tim pemekaran desa. Nah, jadi ketua tim pemekaran Desa Mamigang awalnya Uren dimekarkan Iya. jadi Desa Mamigang kita mulai di tahun 2007 dan mekar di tahun 2012. Iya, 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 iya. Nah, setelah Desa Mamigang itu definitif 2012, 2013 kita menjadi aparat Desa Mamigang. Oh, aparat Desa Mamigang nih Pak. Betul. Sebagai sekretaris kah? Waktu itu diminta kita masih di bendahara. Bendahara. Oke. Di bendahara desa. Setelah itu di tahun 2015 Ya. baru kita digeser ke sekretaris desa. Sekdes nih Pak lah. Sekdes. Luar biasa. Cocok, banyak pengalaman Pian ini. Nah, jadi Lanjut. setelah di sekdes, jadi berbagai kegiatan yang ada di desa yang kita handle, yang kita verifikasi kegiatan-kegiatan desa maupun di bidang pemerintahannya, bidang keuangannya, Iya. dan tata cara kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Betul sekali. Pemerintah desa ini adalah ujung tombak pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Iya. Yang dihadapi risiko di lapangan tuh pasti masyarakat dengan masyarakat pemerintah desa. Yang dipadahkan apa oleh masyarakat, kita yang hadapi langsung karena kita ujung tombaknya. Nah itu cerita singkat kita di desa. Tidak serta-merta kita langsung ikut berpolitik, langsung ikut menjadi anggota dewan. Ada tahapan Ada prosesnya tuh Pak. tahapannya yang memang kita jalani. Lalu terjun pertama kali itu tahun 2019. 2019. Oke. Jadi setelah kita jadi sekdes dari 2015 sampai ke tahun 2018. Karena 2018 itu secara aturan Iya, iya. kita untuk maju ke legislatif harus mundur kan dari sekretaris desa. Oh iya, Beda secara lagi aturan. dengan yang pemerintah pusat itu cuti, bupati cuti, gubernur cuti. Kalau kita di desa harus diwajibkan mundur kemarin karena kita mengikuti pileg. Itu pertama kali terjun tuh Pak lah. Pertama kali. Dan sudah P3 itu. Iya, langsung di P3. Langsung di P3 Jadi itu. kemarin di P3 itu kita diundang oleh Pak Abdul Hadi. Siap. Untuk mengikuti melengkapi berkas untuk calon di Dapil 2 Juwai dan Halong. Sebelumnya yang memperkenalkan kita dengan beliau, dengan ketua partai P3 di tahun 2019 itu yang dipegang oleh Pak Abdul Hadi, yang kebetulan jadi bupati sekarang. Iya. Kami ada kemarin kepala desa Pak Hani Sohendra yang memperkenalkan kita, ada Arsanaidi yang pertama berkomunikasi dengan Pak Abdul Hadi kan, Pak Hadi Abdul Hadi, dengan ada Pak Sato, Pak Maslan kemarin yang menghubungkan, sehingga kita diundang, ya, diundang untuk maju di partai P3. Artinya masyarakat sana tuh sudah melihat potensi Pian nih Pak. Makanya ditemukan nih kan. Betul. Iya. Mungkin seperti itu. Oh, jadi pertama kali terjun dan terpilih malah. Pertama kali 2019 kita tidak langsung serta-merta terpilih kan, karena kita di awal menjaring masa, cara berpolitik kita belum begitu paham sebenarnya. Namun seiringnya waktu kita diberi pengarahan dari ketua partai. Iya. Waktu itu kan ketua partai P3 kita kan Pak Abdul Hadi kan. Siap. Sehingga kita mendapatkan suara sekitar 600 lebih kan. Iya. Banyak tuh Pak ya. Iya, karena calon kemarin kan satu dapil dengan Pak Abdul Hadi, Pak Ibdali, ada beberapa calon kita yang memang satu dapil. Iya, iya. Sehingga P3 di tahun 2019 untuk dapil 2 itu mendapatkan 2 kursi. 2 kursi, oke. Jadi di dapil 2 dapat 2 kursi, di dapil 1 dapat 2 kursi, di dapil 3 dapat 1 kursi. Jadi dengan total 5 kursi. 5 kursi keseluruhan, iya. Di 2019.
karena Pak Abdul Hadi kan maju Mm-mm. bupati. Ya, Jadi waktu itu kan kita eh, kursi di Dapil 2 tuh Pak Abdul Hadi dengan Pak Ibdali kan siap. yang terpilih kan waktu Mm-mm. itu. Karena dengan momen pilkada di 2020 Mm-mm. sehingga Pak Abdul Hadi waktu itu kan menjadi wakil ketua DPRD, Mm-mm. mengundurkan diri, mencalonkan diri ke bupati, Bupati, iya. sehingga kita menerima PAW pergantian Hmm. antara waktunya kan, Siap. karena kita masih perolehan suara ketiga Iya. gitu. Tinggi tadi suara Pian ini kan. Iya. Iya. Dari Pak Abdul Hadi, Pak Ibdali kan kita suara yang ketiga kan. Mm-mm. Iya. Sehingga Pak Abdul Hadi maju ke bupati, kita yang menggantikan di DPRD. Di DPRD. Iya. Oke, lalu lanjutlah di periode ini malah. Lanjut di periode kedua. Dan terpilih Alhamdulillah malah. terpilih lagi. Artinya masyarakat kita masih ya percaya tuh. percaya dengan kita Artinya, untuk mewakili oh ini kawan-kawan. PAW aja sudah kayak ini kan kerjaannya di masyarakat kan kelihatan Betul. sudah hasilnya. Betul. Maju mencalon ya waktu kita pilih sudah jadi masyarakat nih kan. Betul. Nah, jadi luar biasa. Artinya Pian ini bisa menempatkan momentum malah yang ulun lihat nih kan pas terus momentumnya nih. Bahasanya tuh seperti apa ya, kami sulitlah menjelaskan. Namun karena apa namanya, kalau kada dijelaskan jadi sebuah pertanyaan kan, Iya. kenapa gitu. Kena. Ya pada hari ini masyarakat memang melihat dan apa namanya, atas kepedulian kita terhadap aspirasi masyarakat, berhasil ataupun tidak kita perjuangkan. Ini terkadang ini belum tentu berhasil, tidak bisa. Kita coba dulu, perjuangkan dulu. Berhasil atau tidak tuh nanti urusan, tergantung rezekinya dan apa namanya, apakah memang itu memang bisa atau tidak. Kita belum tahu lagi itu malah. Belum tahu. Belum. Yang jelas kita berani perjuangkan dulu. Iya. Aspirasi masyarakat maupun tentang pembangunan jalan jembatan, tentang jaringan komunikasi, tentang sosial, tentang kebudayaan. Kita coba perjuangkan tentang lapangan pekerjaan. Kalau kita dapat informasi punya apa namanya tentang loker lapangan kerja, kita beri kabar terhadap kekawanan kita, masyarakat kita. Oh ini ada loker, mau via apa namanya WhatsApp group, iya. kita sampaikan. Ini ada beberapa loker yang menjadi peluang kerja. Dan ini ada beberapa loker untuk pelatihan. Iya. Nah, jadi disebarluaskan terus tuh malah. Pen ini di Komisi 3 nih malah. Betul. Pembangunan tuh kan yang pasti kan, Betul. infrastruktur fokus yang ini. Kemitraan kita dengan PUPR kan, pemberdayaan desa, perlindungan perempuan, perlindungan anak, Kominfo ya. Kominfo, apalagi itu perhubungan. Ini cerita dulu Bang Balah. Betul. Orang kan dulu melihat Halong nih kalau dapat kerjaan nih kan pembangunan nih, ini ulun rasa berat tugas Pian ini kan, apalagi membangun desa nih kan, daerah Juwai dan Halong ini berat nih. Pasti. Dulu tuh kan orang kalau dapat pekerjaan kontraktor Halong tuh rata-rata angkat tangan nih kan. Nyarah kita kalau di Halong jangan bahasa kita nih. Bahasa Halongnya sebenarnya apa namanya unik. Unik. Yeah. Kenapa unik? Seperti yang disampaikan tadi terkait beberapa kontraktor yang ada mau di Halong, itu sebenarnya kurang memahami terhadap kondisi dan karakter yang ada di Kecamatan Halong. Nah ini bagus nih biar jelaskan nih kan. Sebenarnya perlu komunikasi aja. Komunikasi dengan baik, perlu kemitraan yang baik, membangun hubungan yang baik. Kenapa? Kita di Halong miniaturnya Indonesia tadi kan. Betul. Berkeanekaragaman. Iya. Perlu apa namanya komunikasi yang nyaman, komunikasi yang baik, sehingga apa namanya tidak bisa yang serta-merta kita langsung pelaksanaan. Betul sekali. Nah, iya. Perlu ada koordinasi. Harus ada jalinan yang bagus tuh kan. Betul. Nah, iya. Jadi Halong itu uniknya itu tadi miniaturnya Indonesia. Satu, yang kedua apa namanya sulit dimengerti tapi bisa dipahami. Wes, bagus nih kata-kata nih. Iya. Sulit dimengerti, bisa dipahami. Bisa dipahami. Kayak binian juga lah. Betul. Dengan seiringnya kemajuan apa namanya zaman pada saat ini, kita punya kemitraan dengan apa namanya pemerintah, kemitraan dengan
kepolisian, kemitraan dengan apa namanya TNI. Mm-mm. Jadi saling bersinergi hari ini alhamdulillah itu bisa dibangun. Iya. Maupun jembatan, maupun jalan, maupun pembangunan gedung lainnya, pendidikan, kesehatan, keagamaan yang kita bangun di sana, alhamdulillah itu bisa Terlaksana dan diterima pala. Betul. Karena kayak ini Pak, kada hanya di Halong ulun rasa pala. Betul. Rata-rata kalau ada pembaharuan itu masyarakat tuh kadang menolak dulu sudah. Betul. Kada hanya Halong kayak itu nah. Bahkan di Betul. luar-luar pun kayak itu juga kayak itu nah. Iya, Tapi kan karena kita orang Balangan dan tentu melihat perkembangan kabupaten kita nih pala. betul. Artinya tugas pian ini double job pun rasakan. Selain merancangkan undang-undangnya, menyetujui anggaran dan segala macamnya, pian juga harus memahamakan masyarakatnya di situ. Betul, harus paham, harus mengerti, tapi melalui komunikasi tadi. Artinya pian itu pian kerjakan terus tuh selama menjabat tuh pala. Ay, bila hendak maju nah kampung-kampung kita kayak itu lah Pak. Betul. Bila hendak maju, ayo. Ayo, jangan maabuti katanya. Nah. Oh Jadi iya. masyarakat harus paham, harus memahami apa gerang rana pembangunan tempat yang kita bangun. Demi lancarnya pembangunan menuju tadi Balangan maju dan terdepan. Mantap, maju dan terdepan. Ya. Ini maaf lah, ini bukannya masalah apa itu. Nah, ini dalam tanda kutip lah. Betul. Kan Halong ini ada beberapa stigma yang menyampaikan bahwa terkenal remannya ya kan. Nah, Kalau itu dulu itu betul. kayak apa tuh pandangan pian nih, Pak? Kalau dulu bujur. Nggih, Kalau hari ini sudah berubah. sudah berubah. Betul. Iya. Sudah berubah karena ada beberapa contoh-contoh yang bisa diambil. Siap. Nah, misalnya ada yang kawan-kawan di Halong ini sudah jadi polisi, jadi tentara, Iya. jadi dokter, Mm-mm. jadi polwan, Betul. ya, jadi bidan, jadi guru, Jadi anggota dewan. jadi anggota dewan. Hmm. Bahkan Pak Abdul Hadi itu kan Pak Bupati itu Orang Halong. Iya, betul. Suatu contoh sudah. Contoh. Betul, Jelas di bupati itu, Pak. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Bisa memimpin Kabupaten Balangan, Dan maju. maju. Dan terdepan tadi lah. Maju dan Maju terdepan. dan terdepan tadi. Iya, iya. Artinya masyarakat Halong khususnya yang muda-mudi ini harus melihat contoh itu pala. Itu sudah ada contohnya. Harus melihat itu pala agar maju dan terdepan tadi Halong tadi kan. Ini salah satu motivasi nih kesan Iya. warga Juwai dan Halong mobil khusus kan Dan umumnya Kabupaten Balangan. umumnya Kabupaten Balangan betul sekali. Karena konteksnya anggota dewan, Kada hanya di situ ya kalau Pak. iya, Iya. anggota DPRD itu anggota DPRD Kabupaten Balangan. Betul, bukan anggota DPRD Halong ya kan. Atau dapilnya masing-masing ya. Betul. Nah, jadi harus jadi contoh nih kan the most inspiration ya kan. Jadi motivasi untuk kita semua bahwa siapapun bisa menjadi apapun malah. Betul. Yang penting ada usahanya tadi Jepian Ada juga. usaha dan dibarengi dengan doanya. Dibarengi dengan doa ya juga kan. Jadi kada ada yang instan tadi lah. Tidak ada. Apa Jepian tadi? Mie instan aja perlu banyu lah. Mie instan aja kan perlu air hangat dulu untuk bisa dimakan. Tidak serta-merta mie instan langsung bisa dimakan gitu. Iya, iya. Tentunya ada proses pemanasan airnya dulu maupun apa namanya menyiapkan tempatnya Iya. berupa mangkok maupun sendok lah itu bahasanya. Siap. Ini luar Apalagi biasa untuk nih. menuju Balangan maju dan terdepan tadi tidak serta merta instan gitu. Iya. Ada beberapa proses yang kita bisa laksanakan. Laksanakan nih. Mungkin terakhir malah Pian bisa sampaikan ke kamera nih kawan-kawan motivasinya nih untuk kami generasi muda nih kan untuk bisa berproses kayak Pian-Pian nih yang sudah maju dan terdepan tadi kan apa yang harus kami lakukan kan entah ada kawan-kawan nonton nih anak jadi anggota dewan juga nantinya kan atau jadi politisi juga kan melihat podcast kita ini kan nah, wah si Din aja bisa aja kan jadi lo harus belajar. Nah ada pesannya lah Pak, silakan Pak. Kalau terkait pesan untuk anak muda yang ada di Kabupaten Balangan, pertama kita jauhi narkoba dulu. Betul. Jauhi narkoba, dekati pacar. Habis itu yang kedua, tingkatkan pendidikan kita. Maupun pendidikan yang di sekolahan, maupun pendidikan yang di luar sekolahan. Siap. Maupun pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Nah, jadi pesan-pesan berikutnya, mari kita dukung program-program yang telah disusun, telah direncanakan dan disahkan di pemerintah daerah bersama DPRD, maupun program pembangunan, Siap. pendidikan, Ya. kebudayaannya, maupun kesehatan, keagamaan, itu semuanya perlu didukung oleh anak muda. Karena anak muda adalah
yang menjadi pengganti generasi berikutnya. Siap, betul sekali Pak. Yang generasi berikutnya yang mau jangan digantikan ke bupati, menggantikan ke DPRD, Iya, menggantikan di kedokteran, di kepolisian, iya. di TNI. Karena yang tua-tua ini kan bisa pensiun, Sudah kan. bisa game. Game jangan. Artinya perlu proses tadi Pak lah. Perlu proses. Meningkatkan skill dan belajar yang banyak JPN tadi kan. Harus belajar. Nah, oke, teman-teman parlementaria, banyak pengalaman yang Sidin bagikan kan dari Panwas, Betul. aparat desa, perkembangan desa kan apa, mocah desa ini kan inisiator, pemekaran desa. Artinya Sidin hari ini duduk selama di periode kedua ini kada instan, mie aja perlu banyu panas ujar Sidin tadi kan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan di sini kau menginspirasi Amin. masyarakat Balangan Amin. dan orang-orang di luar mungkin yang nonton ini Pak lah. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. atas waktu yang sudah pian luangkan dan kami bisa bertemu pian gitu nah. Siap. Sampai jumpa teman-teman parlementaria. Salah hilap mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.